Siapa yang tidak mengenal Cinta Laura Kiel atau yang lebih dikenal sebagai Cinta Laura? Gadis cantik kelahiran 17 Agustus 1993 itu kini kian bersinar tidak hanya di dunia entertainment yang telah membesarkan namanya, melainkan juga merambah ke dunia sosial dan pendidikan. Tak ayal, image cantik dan berwawasan luas melekat pada dirinya. Saat ditemui wartawan di tengah kesibukannya, Cinta, sapaannya, menuturkan perjalanan karirnya yang dilalui melampaui setengah usianya saat ini. Pelantun lagu Guardian Angel itu lantas mengungkapkan titik balik kisah suksesnya. Dan beginilah cerita Cinta Laura. 7 Februari lalu adalah anniversary ke-15 tahun aku berkarya di dunia entertainment. And it's crazy, cause time has gone by so quickly. Dan sama sekali nggak kerasa bahwa aku udah kerja lebih dari setengah hidup aku. Can you imagine? Aku mulai saat masih anak-anak dan sekarang pun aku masih bisa dibilang masa produktifnya masih panjang sekali. Dan itu mungkin karena aku memulai karir aku di usia yang sangat muda. I don't feel like this is a job. Buat aku ini lebih seperti aktivitas dan hobi yang udah aku kerjakan selama bertahun-tahun. And mungkin teman-teman media juga akhir-akhir ini lebih melihat bahwa aku sangat aktif dalam bidang sosial kan. Karena bisa dibilang dalam 2-3 tahun terakhir sejak aku kembali ke Indonesia, yaitu tahun 2019 lalu, aku mempunyai misi dan motivasi baru dalam karir aku. Aku percaya bahwa kalau kita punya kesempatan sebagai public figure, jangan hanya memikirkan ketenaran atau keuangan. Aku rasa dengan platform yang kita miliki, kita harus mau menyebarkan pesan-pesan positif dan juga membuat masyarakat aware soal isu-isu yang penting dan harus cari solusinya. Misalnya, kalau buat aku pribadi, sejak tahun 2019 kan aku jadi duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kebetulan memang passion aku, selain di pendidikan, melalui yayasan keluarga aku yaitu Sukarseno Peduli untuk membangun sekolah-sekolah hancur di daerah Bogor, aku juga sangat peduli soal kesetaraan gender dan juga hak perempuan dan anak. So, dengan platformku yang bisa dibilang cukup besar, aku sering banget menyebarkan message-message penting tentang pentingnya kita saling menghargai satu sama lain dan pentingnya korban kekerasan mendapatkan justice yang mereka layak miliki. Oleh karena itu, 7 Februari lalu aku baru saja melaunch sebuah campaign atau movement gerakan yang namanya Act of Love. Kenapa Act of Love? Karena aku percaya setiap aksi itu harus berdasarkan rasa cinta. Oke, itu mungkin kedengarannya cheesy ya, tapi let me give you an example. Beberapa tahun yang lalu aku membaca buku yang buat aku sangat inspirational, yaitu The Mastery of Love by Don Miguel Ruiz. Dan di situ tertulis sesuatu yang benar-benar membuka mata aku, yaitu sebagai manusia, sering sekali karena rasa takut yang kita miliki, rasa iri yang kita miliki, rasa kesedihan yang kita miliki, seringkali karena kita nggak tahu gimana cara ngatasin emosi-emosi negatif itu, kita jadi menyakiti orang lain. Misalnya, let me give you an example ya. Misalnya aku lagi kesel nih, udah nunggu berjam-jam di set, dan karena aku kesel, aku malah memarahi misalnya kru di lokasi. Mungkin untuk sementara aku akan ngerasa lega karena aku udah marahin orang lain, tapi kalau kita pikirin jangka panjangnya, aku akan tetap merasa kesal, aku akan tetap merasa marah, dan sebenarnya tidak memarahi orang lain itu sama sekali bukan solusi. And this is what's happening in the world right now, apalagi dengan dunia digital yang semakin advanced ya. Kita lihat banyak sekali netizens yang mungkin nggak berpikir dua kali saat mereka memberikan statement atau komentar-komentar jelek kepada orang lain. Dan aku bersyukur sama Tuhan karena emang aku udah lama banget di dunia entertainment. Aku kalau ngelihat komentar negatif, aku nggak baper. I'm like, okay, you know what? It's part of my job. I don't really care. Karena mereka nggak tahu aku secara pribadi, so mereka mau mikir apa, terserah selama aku terus jalan di path aku sendiri dan berusaha. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi dan melakukan hal-hal yang bermakna buat orang lain.
Usai menyandang nama besar sebagai penyanyi sekaligus pemeran film, Cinta sedang melebarkan sayap-sayap usahanya. Kali ini yang sedang disiapkannya ialah sebuah proyek manajemen yang menurutnya belum ada di Indonesia. Nantinya dalam manajemen yang sedang dibuatnya itu akan diisi oleh anak-anak muda bertalenta. Bagi Cinta, banyak isu sosial yang kini menjadi fokus utamanya. Salah satunya ialah kesetaraan gender. Lalu, apa yang membuat Cinta Laura membuat proyek manajemen dan apa pula yang menjadi harapannya? Kita harus lebih adaptif secara edukasi. Kita harus bisa berkompetisi dengan orang-orang dari negara manapun. Kita jangan merasa minder. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia dan tahu bahwa kita kompeten. Itu pertama. Kedua, masalah lingkungan. Banyak sekali orang-orang greedy atau serakah, sehingga mereka membuat bisnis-bisnis yang mungkin dampaknya kepada lingkungan sangat buruk demi keuntungan yang temporary. Tapi yang mereka nggak pikir adalah jangka panjangnya. Kalau kita terus merusak lingkungan kita, apa yang akan tersisa untuk generasi selanjutnya? So I want to teach them about sustainability. And last but not least, yaitu philanthropy atau kegiatan sosial. Menggunakan suara kita, berapapun followers kita di social media, untuk membuka mata orang-orang bahwa udah waktunya kita berhenti menghakimi, membenci, mempermalukan, merendahkan orang lain. And I know ini kedengarannya mungkin very idealistic ya, sangat idealis. Tapi aku percaya kalau lebih banyak orang percaya dengan gerakan Act of Love ini, lama-kelamaan dengan konsistensi kita akan melihat perubahan. Karena setiap revolusi dalam history, dalam sejarah, kita lihat dimulai oleh kelompok kecil yang nggak pernah capek untuk terus konsisten menyuarakan suara mereka sehingga kita ngelihat perubahan yang nyata. So that's my dream with Act of Love, dan ini adalah hadiahku untuk para fans aku, followers aku, atau orang-orang yang mengikuti karir aku di anniversary ke-15 ini, yaitu mengikuti gerakan Act of Love yang di masa depan, kalau mudah-mudahan pandemi ini terus membaik dan berakhir, aku akan traveling sekitar Indonesia dan mencari duta-duta Act of Love di kota-kota kecil maupun kota-kota second cities atau bahkan pulau-pulau terpencil di mana mereka bisa mengajarkan values-values yang aku ceritakan tadi. So, kenapa Act of Love ini juga penting banget? Karena I'm sorry, bukan aku mau menyindir media, tapi kita harus jujur bahwa banyak berita yang kita lihat di media itu seringkali adalah berita negatif, berita yang menjatuhkan orang lain. Dan aku nggak menyalahkan media karena aku tahu sebenarnya itu yang menjual kan, itu yang mendapat virality, itu yang mendapat banyak comments, mendapat banyak likes, banyak shares. Tapi aku rasa kalau kita bisa merubah paradigma generasi selanjutnya, paradigma anak muda, hopefully lama-kelamaan negative news akan tidak lagi menjadi normanya, tapi positive news, news yang mengangkat, news yang memberdayakan, itu yang akan menjadi suatu hal yang viral dan orang tunggu-tunggu. So, I know I have a big dream dan mungkin akan sulit, tapi aku tipe orang yang dari dulu selalu men-challenge diri aku sendiri, and I don't give up. So, I really hope dengan hari ini teman-teman datang ke sini, kalian bisa ikut membuat orang-orang sadar akan gerakan Act of Love dan membuat masyarakat Indonesia, apalagi generasi muda, ingin ikut berpartisipasi. Itu pertama. Nah, sebagai hadiah, bukan hadiah sih, sebagai celebration anniversary ke-15 tahun aku di dunia entertainment, juga aku akhirnya memulai manajemen aku sendiri. I don't want to tell you the name karena aku ingin membuat announcement-nya nanti di social media, tapi kalian adalah salah satu media pertama yang tahu bahwa aku memulai manajemen aku sendiri. Dan kenapa aku memulai manajemen aku sendiri? Kembali lagi ke Act of Love, yaitu aku hanya ingin mau memanage talent yang mereka kejar itu bukan fame atau money, tapi mereka ingin membangun platform sehingga mereka bisa menyuarakan isu-isu yang buat mereka penting. And I'm gonna introduce you to them after this, tapi tentunya yang sudah sangat-sangat terkenal, Valerie Thomas. I'm so proud to have her as part of my management karena aku percaya dia adalah perempuan yang confident,
yang ingin menyuarakan bahwa sebagai perempuan kita berdaya dan bisa independent dan tidak tergantung siapapun. Valerie juga sangat eloquent cara bicaranya, berpendidikan, dan dia peduli soal budaya Indonesia. Dia ingin melestarikan budaya negara kita. And so that's the platform that I'm trying to build for her. Stay tuned aja karena aku harap di akhir tahun ini aku akan membangun show buat Valerie di mana dia akan berpetualangan gitu keliling Indonesia untuk menunjukkan culture atau budaya yang kita mungkin nggak terlalu aware gitu.